Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita masih dalam surah Al-Baqarah. Kita masuk ayat yang ke-265, masih berkaitan tentang sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang berada di dataran yang tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat. Ai mathalu amwalil ladzina yunfikuna amwalahum talaba ridaillahi ta'ala wa yaqinan min qulubihim bithawabi minallahi ta'ala wa tasdiqan biwa'dihi ya'lamuna annama anfaqu khairul lahum mimma taraku kamathali bustanin fi makanin murtafi'in mustawin asabahu matharun syadidun katsir. Penjelasannya oleh Syekh Nawawi, perumpamaan harta orang-orang yang diinfakkan, perumpamaan harta orang-orang yang menginfakkan harta mereka itu mencari ridha Allah dan untuk memberikan keyakinan kepada hati mereka dengan pahala dari Allah Ta'ala dan membenarkan janjinya. Dia mengetahui bahwa apa yang mereka infakkan itu adalah lebih baik bagi mereka dari apa yang mereka tinggalkan. Maka itu seperti perumpamaan satu kebun yang berada di tempat yang tinggi, yang ditimpa kebun tersebut dengan hujan yang sangat lebat. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, fa'atat ukulaha di'fain. Maka kebun tersebut menghasilkan hasil 2 kali lipat. Ai fa akhrajat thamaruha mudha'afan mithlai ma yuthmiru ghairuha bisababil wabil fatahmilu minar rai'i fi sanatin ma yahmilu ghairuha fi sanatain. Yakni kebun tersebut menghasilkan buah-buahan yang berlipat kali ganda melebihi apa yang dihasilkan oleh kebun yang lain. Dengan disebabkan hujan yang lebat, maka hasil yang diperoleh dari kebun tersebut dalam setahun sama seperti apa yang dihasilkan kebun yang lain dalam tempo 2 tahun. Hadirin jamaah sekalian, ayat ini adalah lanjutan
tentang ganjaran orang yang bersedekah. Kalau minggu yang lalu ganjaran orang yang sedekah tapi menyebut-nyebut, tapi mengungkit-ngungkit, tapi menyakitkan hati orang yang diberikan. Maka ganjarannya kita sudah bahas. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Diberikan perumpamaan oleh Allah seperti batu yang licin, yang di atas batu itu ada tanah, kemudian ditimpa batu yang ada tanahnya itu dengan air hujan yang lebat, maka tanah di atas batu itu hilang, tidak berbekas. Itu perumpamaan orang berinfak, bukan mencari ridho Allah, dengan sebab dia ngungkit-ngungkit dan menyakitkan hati orang yang diberikan. Ayat yang setelahnya itu adalah perbandingannya. Jadi Allah itu di dalam Quran selalu menyeimbangkan satu kabar dengan kabar yang sebaliknya. Kalau bapak-bapak merujuk kepada kitab Mu'jamul Quran yang dikarang oleh Al-Imam Raghib Al-Asfahani, yang beliau itu boleh dikatakan rajin ngitungin kata-kata dalam Quran. Perkataan surga itu sebanding dengan perkataan neraka dalam Al-Quran. Perkataan syaitan itu sama jumlahnya dengan perkataan malaikat. Jadi Allah cerita tentang khair, jumlahnya sama dengan Allah cerita tentang syar. Jadi mesti ada keseimbangan antara itu. Agar apa? Agar kita punya pilihan yang mana yang mau kita tempuh. Termasuk ayat ini, setelah Allah cerita balasan orang yang infak tidak ikhlas, maka hari ini, malam ini kita bahas bagaimana ganjarannya orang yang infak dengan ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama dibuat permisalan, ya. Tamtsil, saya sudah katakan pada minggu yang lalu, tamtsil itu berfungsi memberikan pemahaman terhadap sesuatu yang imajinatif kepada sesuatu yang lebih empiris. Pahala itu tidak kelihatan. Kita mau bayangin pahala susah. Maka diberikan tamtsil seperti ini agar kita bisa lebih faham bagaimana ganjaran pahalanya. Allah katakan dalam ayat ini, orang yang infak dengan hartanya mengharapkan ridho Allah, ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim, dan untuk memperteguh jiwa mereka. Allah katakan seperti perumpamaan satu kebun, yang kebun itu berada di tempat yang tinggi, yang kebun tersebut dihujani dengan hujan yang lebat. Apa yang terjadi? Sudahlah kebunnya ada di tempat tinggi, cuacanya nyaman, cuacanya sejuk, di mana kebiasaannya pohon-pohon yang ditanam di tempat tinggi lebih subur. Hujannya lebat lagi. Apa yang terjadi? Fa'atat ukulaha dhi'fain. Kebun tersebut akan menghasilkan buah 2 kali lipat dari kebun-kebun yang ditanam di tempat yang lain. Coba. Bisa terbayang? Itu gambaran orang yang infak, mencari ridho Allah, nggak ada ruginya. Dengan kebun yang menghasilkan buah 2 kali lipat hasilnya. Makanya jamaah sekalian, amalan itu sangat ditentukan dengan niat. Nabi sudah katakan dalam hadis yang sangat masyhur, kata Nabi, innamal a'malu
bin niyat, sesungguhnya kesempurnaan amal itu bergantung kepada niat. Walaupun yang kita keluarkan banyak dari harta kita, tapi kalau niatnya nggak beres, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ngasihnya cuma sedikit tapi ikhlas, itu lebih berharga dan bernilai bagi orang yang menginfakkan hartanya, disimpan hartanya oleh Allah, untung seuntung-untungnya. Makanya hati-hati jamaah dalam berinfak. Bersihkan hati kita, niat kita dari segala jenis embel-embel, keinginan-keinginan yang kita harapkan dari makhluk. Kepengen dipuji, kepengen dibilang orang yang dermawan, itu jangan sampai ada pada diri orang yang menginfakkan harta, rugi ya. Kemudian fa in lam yusibha wabilun fatal, jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun sudah memadainya. Ai rasyu mithlar rozaz yakfiha li jaudatiha wa latafati hawaiha, yakni percikan seperti gerimis atau embun itu sudah mencukupi kebun tersebut, li jaudatiha, karena bagusnya tanah di mana kebun itu berada, walatafati hawaiha, dan nyamannya, lembutnya cuaca yang ada pada tempat tersebut. Tempat tinggi Pak ya, itu buah-buahan sangat subur di tempat itu. Walaupun hujannya nggak ada, nggak lebat, tapi pasti tempat yang tinggi akan mudah dijatuhi dengan air embun. Karena semakin tinggi dataran, maka tingkat kelembabannya itu juga semakin tinggi juga. Maka dia lebih mudah berembun pada tempat-tempat yang tinggi. Dengan embun yang ada saja itu sudah cukup menjadikan kebun itu menjadi sangat subur, karena tanahnya tinggi, hawanya nyaman, begitu luar biasa ya. Bapak-bapak pernah makan nggak yang namanya duren? Durennya duren musangking. Pernah nggak? Jangan-jangan duren parung doang yang dimakan. Musangking. Apalagi yang mahal, blackthorn, itu nama Melayunya duri hitam. Pernah makan? Kalau belum, kesian deh. Kalau saya sering, apalagi kalau masih di sana tuh, sering makan. Bapak-bapak kalau sudah makan musangking, makan durian yang lain nggak berasa. Apaan yang enak kita bilang di sini? Durian montong. Cobain musangking, habis itu makan durian montong, montongnya nggak berasa. Makanya kalau mau makan durian macam-macam jenisnya, musangking belakangan. Ya, durian kampung, durian parung, makan duluan tuh yang begitu. Durian Medan, durian montong, baru terakhir musangking. Nah, biar berasa semuanya. Nah, bapak-bapak tahu nggak kenapa musangking itu mahal dan enak? Dan ada tempat-tempat yang dianggap sangat menentukan kenikmatan durian tersebut. Durian yang rasanya lebih nikmat itu adalah durian yang ditanam di tempat yang berbukit, yang tinggi, dan jumlah kuantitas air yang diperlukan untuk durian itu menghasilkan durian yang berkualitas cukup banyak. Jadi kalau kita mau miara durian montong itu harus siap-siap banyak air.
karena air itu sangat menentukan kualitas durian. Nah, jamaah sekalian, lihat bagaimana perumpamaan buah yang sangat enak itu, yang sangat mahal itu, karena berada di tempat yang tinggi. Ditanam juga di Indonesia, tapi rasanya tidak sehebat yang ada di sana. Kenapa? Karena posisi tanam, lahan di mana ditanam tempat durian tersebut menentukan. Nah, jamaah sekalian, orang yang infak karena Allah seperti dia punya kebunnya di atas bukit, Pak. Dituruni hujan yang begitu lebat, makin subur, makin banyak buahnya, makin berkualitas tuh. Makanya, masya Allah, alangkah ruginya orang yang sudah tahu ilmu ini kemudian mereka mengabaikannya hanya untuk mendapatkan yang tidak berharga dari makhluk-makhluknya Allah, hamba-hambanya Allah, pengen dapat pujian dan sebagainya. Itu sangat rendah. Al-Imam Al-Ghazali memberikan definisi ikhlas itu adalah, kata beliau, kamu tidak terpengaruh dengan cacian orang, begitu juga kamu tidak terpengaruh dengan pujian orang. Itu ikhlas. Kalau kita masih terpengaruh dengan cacian orang, kemudian kita mundur, tidak meneruskan pekerjaan itu, ketahuilah perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak ikhlas. Makanya kalau orang yang bergerak di bidang dakwah itu sangat penting memiliki ini. Kebaikan-kebaikan yang dirintis sangat penting memiliki ilmu ini. Ilmu tebelin kuping. Jadi tebel kuping dalam hal amal soleh itu perlu ada. Karena kalau ada orang yang mundur gara-gara gue nggak sanggup dah, diomongin mulu gitu ya, gue udah bener masih diomongin juga. Kalau orang yang masih terpengaruh dengan cacian, makian, hinaan orang, tandanya dia belum ikhlas. Begitu juga sebaliknya, kalau dipuji semangat, semangat, excited dia, berarti ada yang mendorong dia beramal, yaitu apa? Pujian orang. Jadi hamba yang masih mikirin cacian atau hinaan ataupun pujian, itu kata almarhum Gus Dur, itu hamba amatiran. Ya, hamba amatiran. Pokoknya jangan mikirin yang begitu-begitu. Kalau kita merasa benar, sudah berjalan di atas jalan yang benar, terusin. Jangan anggap semua yang kita hadapkan itu, ya, selagi yang kita cari ridha Allah, kita nggak terpengaruh dengan yang lain. Pada zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau punya seorang panglima. Namanya siapa? Namanya adalah Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid, beliau adalah panglima perang, jenderal, yang kalau memimpin peperangan tidak pernah kalah, Pak. Nggak pernah kalah. Bahkan sebelum Khalid jadi muslim, Rasulullah dan pasukannya kocar kacir tuh dengan strategi dan pendekatan perang yang diambil oleh Khalid pada perang Uhud. Ketika dia muslim, dia kalau mimpin perang nggak pernah kalah, Pak. Satu ketika Umar panggil dia nih, Khalid, kamu dipecat dari jabatanmu. Apa salah saya? Kamu nggak ada salah. Tuh. Kamu nggak ada salah. Loh, kok dipecat? Iya. Saya tidak ingin kamu terus-terusan dilambung oleh pujian orang, sehingga aku takut itu merusak hatimu.
Siap, saya siap jadi prajurit. Gitu orang kalau ikhlas. Dia berjuang bukan karena pujian, dia berjuang bukan karena mencari muka dengan khalifah, tapi dia berjuang karena Allah. Kalau memang harus turun dari pangkat tertinggi dalam ketentaraan, dia harus jadi prajurit, dia harus lakukan itu, patuh, karena bukan apa-apa dia mencari, dia berjuang itu karena dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Coba nih contoh orang yang ikhlas ya. Kalau orang yang zaman sekarang nih tiba-tiba dipecat, wah bikin kudeta, bikin munas tandingan ya. Salah saya apa? Nggak ada salah, saya tidak ingin kamu dirusak amalmu dengan sebab pujian orang. Omong kosong, saya harus pegang jabatan ini. Berarti dia berjuang itu bukan karena siapa-siapa, karena jabatan gitu. Nah ini contoh jamaah sekalian, bagaimana para sahabat itu hebat. Generasi terbaik itu adalah generasi sahabat karena mereka punya kualitas hati yang sama luar biasa. Keikhlasannya itu tidak goyah dengan apapun, dengan pujian, dengan cacian, enggak sama sekali. Tuh, ini makanya kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Karena apa? Karena kualitas hati para sahabat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita berharap dengan ayat yang kita bahas ini, kualitas hati kita juga semakin baik dalam beramal, khususnya dalam hal infak ya, dalam hal infak. Baik, kita teruskan. Wal makna anna nafaqati haula'i zakiyatun 'indallahi ta'ala la tudi'u bihalin wa in kanat tafawut bi'tibari ma yuqarinuha minal ahwal. Maknanya bahwa nafaqah infak mereka itu zakiyatun, senantiasa berkembang di sisi Allah Ta'ala, la tudi'u bihalin, tidak disia-siakan sekali sedikit pun. Wa in kanat tafawut, sekalipun berbeda-beda setiap amalan seseorang, bi'tibari ma yuqarinuha minal ahwal, berdasarkan apa yang mengiringi keadaannya. Jadi semakin orang ikhlas ya, murni 100%, semakin besar ganjarannya. Kadang-kadang ya, saya pernah katakan ikhlas itu harus ada di awal, di tengah, di akhir. Kadang-kadang di awal kita ikhlas, di tengahnya kurang. Kadang-kadang kita ikhlas di awal, di tengahnya kita ikhlas, di akhirnya kita enggak. Gara-gara apa? Gara-gara dipuji, kemudian kita melambung sampai lupa diri, termakan dengan pujian orang, akhirnya merusak amal. Maka itu menentukan pahalanya di sisi Allah ya. Semakin murni keikhlasan seseorang, maka semakin besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wallahu bima ta'maluna amalan zahiran aw qalbiyan basir la yakhfa alaihi syai'un minhu. Dan Allah maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan, daripada amalan-amalan yang zahir sifatnya, atau qalbiyan, atau yang berada di dalam hati. Basir, Allah maha melihat ya, apa yang ada di hati kita. Ma la yakhfa alaihi min syai'in minhu, ma la yakhfa alaihi syai'un minhu, tidak tersembunyi atas Allah sesuatu pun daripada amalan kita. Semuanya kelihatan ya, semuanya kelihatan. Jamaah sekalian, jadi ini sering saya sampaikan, perhatikan akhir-akhir ayat. Di situ Allah memperkenalkan dirinya ya. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa dirinya itu basir. Allah maha melihat. Melihat apa? Melihat amalan zahirmu dan apa yang tersembunyi dalam hatimu. Manusia mungkin kau bisa bohongi dengan amalan zahirmu,
Tapi Allah tidak mungkin kau bohongi dengan amalan hatimu, karena Allah mengetahui ala hati kita. La yakhfa alaihi syai'un minhu, tidak tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, makanya kalau orang semakin kenal dengan Allah, yang Allah Maha melihat, dia takut Pak beramal yang enggak sesuai dengan ketentuan Allah. Enggak ada celah dari semua perbuatannya, melainkan Allah mengetahuinya. Semakin benar kita Pak amalan kita kalau kita semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jamaah sekalian, itu ayat yang ke-265. Baik, masih ada waktu? Masih banyak ya. Kita masuk ayat yang berikutnya. Ayawaddu ahadukum ayuhibbu hubban syadidan aw yatamanna. Adakah salah seorang di antara kamu menginginkan, yakni menginginkan dengan sangat, antakuna lahu jannatun ay bustanun, ia memiliki kebun, ya, min nakhilin, kebun kurma, wa a'nabin, kebun anggur, tajri min tahtiha ay tatrudu al anhar min tahti syajari tilkal jannati wa masakiniha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yakni di bawah pohon-pohon di kebun tersebut dan di tempat tersebut. Lahu fiha min kulli tsamarat, di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Di kebun itu dia memiliki semua jenis buah-buahan. Ai lidzalikal ahad halu kaunihi fil jannati rizqun min kulli tsamarat. Ai karena yang demikian itu, salah satu keadaan yang ada di dalam kebun tersebut berupa rizki dari segala jenis buah-buahan. Wa asabahul kibaru, kemudian datanglah masa tuanya. Walahu dzurriyyatun du'afa, kemudian dia memiliki keturunan yang du'afa, yang lemah atau yang masih kecil. Ai wa qad asabahu kibarus sin, yakni dia mengalami yang namanya masa tua. Fala yaqdiru alal kasbi, dia tidak mampu lagi berusaha. Walhal, sedangkan pada waktu itu, annalahu auladan sigharan, dia memiliki anak yang masih kecil. La yaqdiruna alal kasbi, yang mereka belum mampu bekerja. Fa asabaha ay fil jannati, fa asabaha ay al jannah i'sarun, kemudian kebun itu ditiup oleh angin i'sar ay rihun tartafi'u ila sama ka'annaha umud. Kebun itu ditimpa oleh angin yang mengangkat kebun tersebut, pohon-pohonnya ke langit. Ka'annaha umud, seakan-akan tiang. Anginnya itu angin apa yang Pak, yang kayak jadinya tiang itu? Angin tornado ya, puting beliung. Ka'annaha umud, seperti dia itu adalah tiang. Jadi kebun itu hancur oleh angin yang datang. Anginnya adalah jenis angin puting beliung atau angin tornado. Jadi pohon yang tadinya tertancap di tanah naik ke atas, begitu. Fihi narun, dan di angin itu bukan hanya angin saja, ada apinya. Fahtaraqat, sehingga terbakar itu semuanya. Aitil kal jannah, kebun tersebut. Nah, apa nih maksudnya nih? Ini perumpamaan yang berikutnya.
Apakah kamu ingin punya kebun yang kebunnya itu lengkap dengan semua buah-buahan, di bawahnya ada air yang mengalir di sungai-sungainya, kebun itu lengkap semua buah-buahannya, kemudian kamu tiba waktunya masuk masa tuamu, anak-anakmu belum bisa berusaha lagi, kemudian kebun itu hancur, nggak tersisa sama sekali. Apa gambaran itu? Kata Syekh Nawawi, wal maqsudu min hadzal mithli, maksud daripada permisalan ini adalah bayanun annahu yahsulu fi qalbi hadzal insan minal ghammi wal hasrati wal hayrati ma la ya'lamhu illallah. Pada percontohan itu, pada contoh itu ada penjelasan bahwasannya terjadi pada hati manusia. Apa itu? Gham, kegundahan, hasrah, kesedihan, ya, ataupun kekecewaan. Wal hayrah sama juga, ma la ya'lamuha illallah, yang tidak mengetahuinya melainkan hanya Allah. Fakadzalika man ata bil a'malil hasanah, maka begitulah orang yang mengerjakan amal baik, illa annahu la yaqsudu biha wajhullah, yang dia tidak memaksudkan dengan amal soleh itu adalah untuk mencari ridha Allah, bal yukrinu biha umuran tukhrijuha an kauniha mujibatan litsawab, yang dia iringi dengan perbuatan itu oleh perkara-perkara yang dapat mengeluarkannya dari keadaan orang-orang yang layak mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah. Fahina yuqaddimu yaumal qiyamah, tatkala orang tersebut berhadapan dengan Allah dan ditunjukkan amalannya pada hari kiamat, wa huwa hina izin fi ghayatil hajah wa nihayatil ajzi anil iktisab, dan pada waktu hari kiamat tersebut dia berada pada puncak orang yang sangat memerlukan bantuan, dan dia berada pada puncak kelemahan karena dia tidak bisa lagi berusaha pada waktu itu. Azumat hasratuhu wa tanahat hayrutuh, maka pada waktu itu menjadi besar kekecewaannya. Kenapa? Karena apa yang dia sudah amalkan ternyata tidak bisa memberikan bantuan kepada dia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah contoh gambaran jelas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang sudah mempersiapkan kebun yang begitu hebat. Dia sudah bersiap-siap untuk memetik hasilnya. Umurnya sudah semakin tua, dia tidak bisa lagi mengusahakannya. Ketika dia ingin menikmati hasil dari kebunnya itu, ternyata kebunnya ditimpa dengan angin puting beliung dan dengan api yang datang ke kebun tersebut. Habis semuanya, tidak ada sisa. Saat-saat dia sangat perlu, waktu itu dia sudah sangat tua, nggak bisa lagi bekerja, anaknya masih kecil, sangat memerlukan hasil kebunnya, ternyata dia nggak dapat apa-apa, Pak. Itulah gambaran orang-orang yang waktu di dunia sudah capek-capek beramal, banyak infak yang dia keluarin, berharap nanti infak itu memberikan manfaat kepada dia pada hari kiamat. Tatkala sudah berada di hadapan Allah, dia mengharapkan pahala itu sebagai bantuan untuk dia yang bisa menyelamatkan dia pada hari kiamat tersebut. Maka kemudian apa yang terjadi? Ternyata dia menjadi orang yang sangat kecewa. Azumat hasratuh, besar kekecewaannya. Kenapa? Karena infak yang dia sudah keluarkan nggak ada hasilnya sama sekali, kosong, nggak ada hasil sama sekali. Padahal waktu itu dia sangat memerlukan dan nggak bisa lagi berusaha pada waktu itu. Siapa yang bisa berusaha pada hari kiamat? Sudah tidak ada waktu untuk berusaha. Makanya jamaah sekalian, ad-dunya maidanul amal, dunia ini adalah ladangnya amal. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah ladangnya akhirat kita. Selagi kita masih berada di kebun ini, tanam tanaman-tanaman yang bisa memberikan manfaat kepada kita kelak. Jangan rusak tanaman itu dengan hama-hama
yang kita tidak jaga. Kita sudah capek-capek beramal, kita tidak jaga kebun itu sehingga dirusak oleh hama-hama, sehingga pada saat kita ngarepin hasilnya ada, ternyata habis dimakan oleh hama-hama itu. Jamaah sekalian, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Itulah, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, la'allakum tatafakkarun, agar kalian itu berfikir, ay likai tatafakkaru fi amsalil Quran, agar kalian memikirkan contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran. Contoh-contohnya sudah sangat jelas, mudah kita faham, mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ilmu tentang ikhlas dalam infak kita sudah pelajari, tinggal kita beramal dengan ilmu ini. Kita serahkan pada Allah yang maha kuat. Kita ini maha lemah, kita nggak bisa apa-apa. Kita berinfak hanya karena Allah yang kasih harta. Kita bisa beramal hanya Allah yang kasih taufik. Karena itulah kita minta sama Allah agar Allah jaga juga hati kita nih dari godaan-godaan hati, godaan-godaan syaitan, hawa nafsu dan sebagainya yang bisa membuat kita ini rugi pada hari akhirat. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian agar menjadi orang-orang yang mukhlis dalam beramal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa 'aliha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. Faqihna wa iyyahum bid-din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.